elektronika kita itu diprogram. Misalnya saat ini kita punya MP3 player. Dulu kan nggak ada, tapi sekarang dengan alat sekecil ini, misalnya iPod, dia ada LCD-nya, nampilkan nama lagunya, bisa kita tekan tombolnya untuk maju, untuk mundur segala macam. Itu maksudnya cerdas. Agar bisa seperti itu, tak lain harus ada pengontrolnya. Karena kita pengontrolnya ukurannya kecil, kita sebut microcontroller. Kalau komputer kita kan ada prosesornya, kita tidak sebut dia pengontrol mikro, tapi istilahnya mikroprosesor, pemroses mikro. Kalau pemroses itu kerjanya umum untuk memproses, bukan hanya untuk mengontrol saja. Tapi kalau kita bicara nanti robot, kita butuh yang namanya pengontrol. Dulu tahun 80-an mungkin Bapak Ibu masih menggunakan komputer XT, ya, IBM 8086. Itu mikroprosesor pertama yang besarnya persis sama seperti ini. Jadi kalau dulu Ibu mungkin tahun 80-an sudah menggunakan komputer, maka kemampuan komputer tersebut itu tidak jauh beda dengan chip ini. Bahkan chip ini dengan harga hanya sekitar 20.000, kemampuannya lebih tinggi dibandingkan prosesor yang dulu itu yang kita kenal awal munculnya komputer. Karena dia kecepatannya lebih tinggi, kecepatan eksekusinya lebih tinggi. Jadi yang akan kita buat nanti adalah bagaimana kita memprogram microcontroller ini, pengontrol mikro ini. Jadi kita buat program di dalam komputer, kita masukkan lewat komputer ke dalam mikroprosesor ini, microcontroller ini. Jadi programnya tersimpan di dalam sini. Ya, karena semua fasilitasnya, memorinya, input outputnya, pemrosesnya ada di dalam sini, dia sudah jadi pengontrol utama. Kalau komputer kan Pentium kita nggak disebut sebagai mikrokontrol, tapi mikroprosesor karena dia harus ada device luar lagi. RAM kita beli misalnya RAM SD RAM, ya kan? Kita beli lagi card untuk I/O-nya dan lain-lain. Jadi dia besar, nggak disebut mikro. Kalau di sini adalah komputer ukuran kecil. Kita akan memprogram ini. Yang kedua adalah dia harus mendukung antarmuka USB. Zaman sekarang kita punya kamera digital kan, kita mau transfer ke PC kita berbasiskan port USB. Jadi zaman sekarang itu kalau kita mau mengembangkan aplikasi elektronika untuk kita jual, itu peluang besar bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin ada tambahan objekan yang dengan pemasukan yang tinggi. Percayalah bahwa kalau Bapak Ibu memang bidangnya pengajaran ada hubungannya dengan elektronika atau robotika, Bapak Ibu bisa mengembangkan usaha ini. Nanti akan saya tunjukkan. Dan juga aplikasi kita itu harus bisa dikontrol atau dipantau dengan software visual. Zaman sekarang ya, Bapak Ibu nggak boleh hanya bisa menguasai satu bidang saja. Kita harus diversifikasi. Bisa mengajar MIPA, fisika, matematika dan sebagainya, tapi harus bisa juga programming. Ya, harus bisa programming, misalnya VB, Visual C++ dan lain-lainnya, aplikasi database dan lainnya bisa. Kenapa? TI itu gampang sekali. Bapak Ibu bisa belajar, untuk beli bukunya di Gramedia, bisa di rumah, ya, peluang besar untuk bisa menguasai berbagai macam bidang saat ini. Dan juga aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. Kalau kita mengembangkan aplikasi nanti, entah itu robot atau yang akan kita jual, misalnya display berjalan, ya, tulisan berjalan gitu, kayak di busway kan ada display sudah sampai harmonis seperti itu aplikasinya harus kecil mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu harus tahu juga teknologi chip-chip terkini agar bisa memilikinya dengan ukuran yang lebih kecil. Saat ini mungkin ini ukurannya besar, tapi Bapak Ibu bisa membeli chip yang sama tapi yang ukurannya lebih kecil. Ya. Kenapa harus kecil mungkin? Karena kita bersaing harga dengan produk-produk lain, misalnya dengan Cina dan lainnya. Cina bisa masuk Indonesia dengan mudah karena dia harganya murah. Karena apa? Karena chip-chip yang dia gunakan itu ukurannya kecil-kecil semua, jadi biaya produksinya murah. Kita lihat mainan anak-anak bisa nyimpan suara gitu kan hanya Rp5.000. Kita nggak berdaya, selain nggak disubsidi oleh pemerintah untuk produksinya, ya, tenaga kerja mereka juga kan murah, jadi mereka bisa menjual dengan harga murah. Nah, solusinya bagaimana bagi kita di Indonesia dengan keterbatasan itu? Solusinya adalah kita